Yusuf diturunkan ke dalam sumur yang gelap. Ia bergantung pada tali dengan penuh rasa takut. Di kegelapan sumur, Allah memberikan ketenangan kepada Yusuf bahwa ia akan selamat suatu saat nanti. Sebuah kafilah dagang yang sedang menempuh perjalanan jauh mendekati sumur tua itu untuk mencari air. Seseorang dari kafilah menurunkan timba, dan Yusuf segera berpegangan pada tali timba tersebut. Seorang musafir terkejut menemukan manusia di sumur itu. Saudara-saudara Yusuf kembali dan menjualnya sebagai budak murahan. Di pasar budak yang ramai, Yusuf dijual kepada pembesar Mesir dengan harga yang sangat murah. Tahun berlalu, Yusuf tumbuh menjadi pria dengan ketampanan luar biasa yang memancarkan cahaya kesucian murni. Yusuf merawat tanaman dengan tekun, memancarkan aura ketenangan yang membuat Zulaikha semakin terobsesi. Zulaikha menatap Yusuf dari balkon. Hatinya mulai dipenuhi kekaguman yang mendalam dan terlarang. Zulaikha mencoba mendekati Yusuf, namun Yusuf tetap menjaga pandangan dan martabatnya sebagai hamba Allah. Yusuf berlari menyusuri lorong istana, mencoba menghindari kejaran Zulaikha yang penuh obsesi. Zulaikha menutup semua pintu istana, menggoda Yusuf dalam ruangan yang penuh kemewahan dan nafsu. Yusuf berlari menjauh, namun Zulaikha mengejarnya hingga merobek bagian belakang kemeja putih Yusuf. Zulaikha berhasil menarik bagian belakang baju Yusuf saat pria itu mencoba membuka pintu terkunci. Terdengar suara kain robek yang keras di sepanjang punggung baju putih Yusuf yang bersinar. Pintu terbuka tiba-tiba, menampakkan sosok Al-Aziz yang terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Dengan cepat, Zulaikha memutar balik fakta dan menuduh Yusuf mencoba berbuat tidak senonoh padanya. Yusuf tetap tenang, menyatakan bahwa Zulaikha lah yang berusaha menggoda dan mengejar dirinya. Seorang saksi bijak muncul, menyarankan untuk memeriksa bagian mana dari baju Yusuf yang robek. Al-Aziz melihat kain yang robek di bagian belakang, bukti bahwa Yusuf sedang melarikan diri. Kebenaran terungkap, Al-Aziz memerintahkan Zulaikha untuk memohon ampun atas kesalahan besarnya. Desas-desus tentang ketertarikan Zulaikha pada pelayannya mulai menjadi bahan gunjingan para wanita bangsawan. Zulaikha merasa terhina oleh ejekan mereka dan merencanakan sesuatu untuk membungkam mulut mereka. Zulaikha memerintahkan pelayan untuk menyiapkan perjamuan megah bagi para wanita yang menghinanya. Para wanita bangsawan tiba dengan perhiasan mewah, siap untuk melihat alasan kegilaan Zulaikha. Zulaikha memberikan perintah agar mereka mulai mengupas buah saat dia memanggil Yusuf masuk. Yusuf melangkah masuk ke ruangan. Kehadirannya seketika mengubah suasana menjadi keheningan yang mencekam. Terpaku oleh ketampanan Yusuf, para wanita itu tanpa sadar mengiris tangan mereka sendiri. Yusuf memilih penjara daripada terjerumus dalam fitnah dan godaan yang menghancurkan iman sucinya. Yusuf bersujud di penjara. Cahaya keemasan menerangi sudut gelap sel yang lembab dan dingin. Yusuf menjelaskan makna mimpi kepada dua narapidana dengan tenang dan penuh wibawa dari balik bayangan. Zulaikha menatap jendela. Hatinya hancur oleh penyesalan dan kerinduan mendalam terhadap kesucian Yusuf. Raja Mesir terbangun dengan keringat dingin setelah memimpikan 7 sapi kurus memakan sapi gemuk. Para peramal kerajaan tertunduk lesu, tak mampu menafsirkan mimpi misterius yang mengganggu tidur sang penguasa. Pelayan minuman teringat pada Yusuf, pemuda suci yang pernah ia temui di dalam penjara. Pelayan itu bergegas turun ke ruang bawah tanah untuk menemui Yusuf yang penuh kebijaksanaan. Yusuf memberikan jawaban tentang masa depan Mesir melalui tafsir mimpi yang sangat luar biasa. Raja memerintahkan para wanita bangsawan berkumpul untuk mengungkap kebenaran fitnah masa lalu. Zulaikha berdiri gemetar di hadapan raja, bersiap mengakui kejujurannya demi membebaskan nama Yusuf. Raja membebaskan Yusuf setelah para wanita mengakui kebenaran. Nama Yusuf kini bersih dari segala fitnah masa lalu. Yusuf diangkat menjadi bendahara negara.
Ia memikul amanah besar untuk menyelamatkan Mesir dari ancaman kelaparan yang panjang. Tahun-tahun berlalu, Zulaikha kini hidup dalam kemiskinan. Ia telah kehilangan segalanya kecuali kerinduan yang mendalam pada Yusuf. Zulaikha menghancurkan berhalanya dan bersujud kepada Tuhan Yusuf. Ia menyadari bahwa cinta sejati hanya ditemukan dalam iman. Yusuf melintas dengan kereta kencana. Ia melihat sosok wanita tua yang berdoa di pinggir jalan dengan penuh ketulusan. Yusuf memanggil Zulaikha. Ia terkejut mendapati bahwa cinta wanita itu kini telah berubah menjadi pengabdian kepada Tuhan. Atas izin Allah, penglihatan dan kecantikan Zulaikha pulih kembali. Kisah ini mengajarkan bahwa kesabaran dan kesetiaan pada Tuhan akan membuahkan kebahagiaan. Cinta sejati selalu berujung padanya.